main atau ngerjain tugas ya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anita Firdaus dari Prodi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Dari cuplikan sebelumnya, kalian udah tahu belum sih aku mau ngebahas apa sekarang? Jadi sekarang aku mau ngebahas tentang self-management. Jadi kan cuplikan sebelumnya bingung ya, mau milih main atau mau ngerjain tugas. Nah, di sini aku mau ngebahas nih tentang self-management itu sendiri. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu self-management? Jadi, self-management merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku agar siap dalam menghadapi persoalan yang diberikan. Dengan kata lain, kita harus menentukan skala prioritas dan menuntaskan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Self-management itu penting loh guys. Tapi sebagian orang itu mungkin belum sadar akan pentingnya skill self-management itu sendiri. Padahal skill ini sangat dibutuhkan loh untuk diri sendiri secara personal. Self-management buat personal itu sangat penting karena yang pertama itu seseorang yang telah menguasai skills self-management akan mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan melakukan apa yang dilakukan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Yang kedua, berani menerima resiko kegagalan atas keputusan yang diambil tanpa menyalahkan faktor-faktor dari yang lainnya. Dan yang ketiga, mampu mengevaluasi diri sehingga gak akan ngulangin kejadian atau perilaku-perilaku sebelumnya dan tidak akan terjatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Lalu, apa sih pengaruhnya self-management itu sendiri? Contohnya kayak gini, pada saat kita mulai kelas, kita kan duduk di depan laptop. Tapi kita hanya dengerin aja nih, ngeliatin aja, tapi kita nggak nyatet sama sekali. Bahkan di tengah-tengah penjelasan itu, kita sampai ketiduran. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi di diri kita? Karena kita belum memiliki self-management yang baik. Kalau kita memiliki self-management yang baik, kita akan menyiapkan segalanya sebelum kelas dimulai. Dan pada saat kelas dimulai, kita cukup melakukan pendalaman dan bertanya apabila kita masih bingung nih materinya. Nah, terus pas pelajaran berakhir, kita akan mempelajari kembali materi tersebut sehingga kita mudah ingat dalam materi tersebut. Skill self-management itu punya banyak manfaat loh buat diri kita sendiri. Contohnya itu yang pertama, kita mampu milih mana yang perlu dikerjain dan mana yang nggak perlu kita kerjain dengan mempertimbangkan skala prioritas. Yang kedua, kita lebih fokus dan produktif karena mampu menghindari distraksi yang ada. Ketiga, kita memiliki kemampuan memanage diri dan itu juga bisa membantu kesuksesan kita dalam mencapai tujuan kita. Nah, yang keempat itu kita bisa ngatur diri sendiri untuk menyelesaikan tugas tanpa perlu diawasi oleh orang lain. Anda tahu kan pentingnya self-management untuk diri kita sendiri, terus juga ada manfaatnya kan buat diri kita sendiri. Terus aku punya beberapa tips nih buat ningkatin self-management dalam diri kita. Tipsnya itu yang pertama, set your own goals is a must. Apabila kita memiliki goals, tujuan, kita pastinya lebih konsisten dalam bekerja dan mencapai apa yang diinginkan. Goals itu juga membantu untuk tetap bergerak, maju ke hal yang ingin dicapai. Tidak perlu membuat goals yang di luar kemampuan kita. Cukup membuat list yang sederhana, seperti mengerjakan tugas dan berolahraga, supaya badan kita juga sehat. Kedua, itu manage waktu, bekerja, dan beristirahat. Penggunaan waktu yang secara efektif adalah skill utama dalam self-management. Proporsi antara bekerja dan beristirahat tentunya juga harus tepat dong. Pastikan kalian juga beristirahat cukup, apalagi di masa pandemi sekarang ini, kesehatan itu adalah hal yang terpenting ya teman-teman. Yang ketiga adalah lingkungan yang mendukung adalah kunci nih. Kalau kita bekerja di rumah, lebih baik kita kerjanya tuh di ruangan yang berbeda sama tempat istirahat kita.
kita bisa ngatur ruangan kerja, belajar, di ruang tamu atau di tempat lainnya. Pastikan ruangan kalian itu bersih, rapi, dan bebas dari gangguan-gangguan apapun, dan bisa membuat kita semangat untuk melakukan kegiatan tersebut. 4. Produktivitas yang konsisten. Konsisten secara terus-menerus akan lebih baik daripada mengeluarkan energi yang besar dalam satu waktu. Apabila kita bekerja dengan konsisten, setiap hari, otak dan tubuh kita akan lebih terbiasa untuk bekerja dan kalian juga bisa menambah proporsi bekerja kalian dari waktu ke waktu. Dengan produktivitas yang konsisten, kalian bisa mengejar hal yang lebih besar di keesokan hari. Yang kelima, menerima saran. Untuk meningkatkan self-management, kita bisa menerima saran nih dari orang lain. Contohnya, kita menerima saran dari teman kita yang produktif, atau menerima saran dari kegiatan webinar. Saran dari orang lain juga tentunya membantu kita sendiri nih untuk terus berkembang mengejar goals kita tadi. Nah, kalian sekarang udah tahu kan apa itu self-management, pentingnya self-management, dan kalian juga tahu dong banyak manfaat yang kita dapat kalau kita memiliki skill self-management. Dan aku juga udah ngasih beberapa tips ke kalian untuk meningkatkan skill self-management. All management starts with self-management, which is the definition of intention, actions to be taken, and quantifying those actions. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.